Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah SWT. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya, masih memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita jadikan sebagai teladan kita di dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah mengajak kita untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Kita sudah memaklumi kewajiban ini sebagai muslim. Yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu hanya orang beriman saja. Namun sebagai muslim, sebagai orang beriman, kita harus bisa menempatkan iman itu di mana posisinya. Iman seseorang itu, kata Rasulullah, paling tidak ada 3 tempatnya. Yang pertama, iman itu harus menghunjam pada hati nuraninya. Sebagaimana firman Allah menyatakan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mereka bila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi untuk menyatakan kita beriman kepada Allah, yang dilihat adalah hati kita. Ada enggak iman itu di hati kita? Umumnya manusia yang baik, manusia yang fitrahnya masih bagus, maka di hatinya itu masih ada iman. Nah, bukti iman kita itu ada di hati. Yang pertama ialah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kita mungkin bisa membandingkan ketika kita mendengarkan ayat suci Al-Quran atau mendengarkan kalimat-kalimat lain selain kalimat Allah. Mana yang membuat iman kita bertambah? Mana yang membuat hati kita senang? Ketika disebut nama Allah, bergetar hati kita, dan ketika dibacakan ayat Allah bertambah iman kita, berarti kita beriman kepada Allah SWT. Di hati kita ada iman. Hati yang baik adalah hati yang memiliki iman. Ini letak iman yang pertama. Namun kalau iman itu sebatas di hati saja, maka Fir'aun dan orang munafik juga beriman. Fir'aun dan iblis juga beriman. Kaum muslimin rahimakumullah, Fir'aun kita kenal adalah orang yang mengaku sebagai Tuhan. Dia adalah seorang raja yang zalim di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia menyatakan dirinya kepada rakyatnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Siapa saja yang tidak mau beriman kepadanya ketika itu dibunuh. Bahkan Nabi Musa alaihissalam nyaris dibunuh. Tapi ketika di akhir kehidupannya, saat dia mengejar Nabi Musa di Lautan Merah,
Maka ketika itu Nabi Musa telah melewati laut itu, lalu Fir'aun mengejar Nabi Musa dan tentaranya. Maka di tengah laut yang dahsyat, laut yang ombaknya luar biasa kencangnya, angin bertiup, kemudian laut pun bertaut kembali antara hidup dan mati. Ketika itu Fir'aun dia menyatakan, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Tetapi keimanan Fir'aun itu tidak diterima oleh Allah. Bahkan akhirnya mencelakakan dirinya di Laut Merah. Dia binasa, umatnya pembinasa. Karena beriman sebatas di hati saja, tapi di lisan dan di amal tidak dibuktikan keimanannya itu. Demikian pula halnya iblis laknatullah. Iblis adalah makhluk Allah yang pernah hidup di surga. Kita walaupun bagaimanapun juga dengan keimanan kita belum pernah kita menikmati hidup di surga. Tapi iblis pernah hidup di surga. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, saat itulah iblis diuji keimanannya. Dia sudah biasa beribadah kepada Allah, sudah lama hidup di surga. Tapi ketika Allah menguji dia menghadirkan Adam, dia disuruh untuk menghormati Adam, sujud kepada Adam. Ketika itu iblis menolak. Dia merasa senior, dia merasa lebih banyak pengalaman, dia merasa lebih sudah lama hidup di surga, sehingga tidak mungkinlah dia yang harus hormat kepada Adam. Seharusnya Adam yang harus hormat kepadanya. Tapi Allah menguji iman iblis. Ketika itu iblis menolak. Kemudian Allah menolak. Allah menanya kepada iblis, kenapa kamu menolak wahai iblis? Bukankah itu perintahku? Maka iblis menjawab ya dengan kalimat ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Jadi iblis beranggapan dia adalah yang paling baik pada Adam. Dia lebih senior. Dan lebih tegas lagi iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi iblis beranggapan bahwasanya penciptaan dia itu lebih mulia dibandingkan Adam alaihissalam. Tapi iblis mengakui keberadaan Allah. Sehingga ketika itu Allah memerintahkan dia untuk turun ke bumi karena melakukan kesalahan, dosa. Tapi dia tidak mau untuk bertobat kepada Allah. Bahkan dia mengajukan kalimat agar dia diberi waktu yang ditangguhkan untuk menyesatkan umat manusia seluruhnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tergambar dalam firman Allah surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Qala rabbi bima aghwaytani. Berkata iblis, Tuhanku. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Jadi Allah ketika itu telah memvonis iblis makhluk yang sesat, dan iblis mengakui, menerima kalimat itu, maka dia menyatakan lau uzainanna lahum fil ar, maka aku akan bertekad memperlihatkan kepada manusia perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan maksiat itu baik, indah dipandang mata ketika dia berada di dunia nanti. Lebih tegas iblis menyatakan wala uyannahum ajmain, aku akan menyesatkan seluruh manusia. Jadi iblis dalam menyesatkan manusia itu tidak pandang bulu, tidak memilih siapapun juga manusianya. Selama dia masih manusia, ada peluang bagi iblis untuk menyesatkannya. Apakah ada seorang pejabat, seorang ulama, manusia biasa, yang penting dia manusia, apalagi memiliki iman, maka iblis bertekad akan menyesatkan semuanya manusia itu. Namun iblis menutup illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa disesatkan itu adalah orang-orang yang ikhlas hatinya, yang bersih imannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu letak iman yang pertama, yaitu di hati. Tapi kalau sebatas di hati saja, toh nyatanya Fir'aun dan iblis juga beriman. Yang kedua, iman itu harus kita letakkan melalui lisan, ucapan-ucapan kita. Tidak diterima keimanan kita kalau kita enggan untuk mengucapkan kalimat itu.
Bahkan bagi orang yang sudah biasa dengan keimanan yang baik, dia mudah setiap mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, seperti astaghfirullah ketika terkejut, insyaallah ketika berjanji, dan ketika ada musibah, walaupun musibah itu membuat hati kecewa, bahkan mungkin berdarah, mematikan, tapi kalimat yang keluar adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga ketika memulai pekerjaan, diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Sehingga seorang mukmin itu kalimat yang keluar adalah kalimat yang baik, kalimat yang menambah keimanan dia, menambah ibadah baginya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallah wa rasulih. Ketika Allah, sesungguhnya kalimat orang-orang yang beriman itu ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, ketika untuk menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, ayaqulu sami'na wa ata'na, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Jadi ucapan seorang mukmin itu adalah dengan lisannya, imannya dibuktikan dengan lisannya, sami'na wa ata'na. Itu letak iman yang kedua. Tapi kalau letak iman itu sebatas di lisan saja, orang munafik juga beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Betapa banyak orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, sebenarnya mereka tidaklah beriman. Ini orang munafik. Munafik itu luar biasa dibandingkan orang kafir. Kalau kafir jelas memang dia betul-betul menentang Allah dan menyatakan menolak kebenaran Islam. Tapi kalau munafik, dia menyembunyikan keimanannya. Di lisannya beriman tapi hatinya tidak beriman. Di zaman Rasul ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Dia adalah gembong munafik. Abdullah bin Ubay senantiasa berada bersama Rasulullah dalam pengajian, dalam sholat, puasa bersama, majlis taklim, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi di belakang dia mengatur sebuah strategi untuk menghancurkan Islam. Rasul pernah mengirim 600 pasukan untuk berjihad. Di tengah jalan pasukan itu oleh Abdullah bin Ubay dibagi dua, disuruh balik kembali ke Madinah, sebab mereka tidak mau berperang, tidak mau berjihad. Inilah sifat munafik itu. Dengan kondisi begitu, lalu sahabat menyatakan kepada Rasulullah, terlebih-lebih Umar bin Khattab, ya Rasul, izinkan aku untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Anak Abdullah bin Ubay ketika itu mendengar kalau bapaknya akan dibunuh, maka dia mengatakan, ya Rasul, izinkan aku yang membunuh bapakku. Andai kata bapakku meninggal di tanganku sendiri, maka bagiku tidak disoal. Tapi ketika bapakku meninggal di tangan sahabat yang lain, tentu aku tidak menerimanya. Dan Rasul menyatakan, wahai Abdullah, tidak mungkin kita membunuh bapakmu walaupun dia munafik, sebab dia hidup bersama kita, dia sholat bersama kita, puasa juga begitu, majlis taklim dia hadir, tapi keimanannya dia hanya di bibir saja. Andai kata dia dibunuh, maka orang mengatakan, lihat Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, iman itu harus diaplikasikan dalam amal perbuatan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Beri kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Jadi surga itu akan kita peroleh tidak sebatas iman yang terhunjam di hati, tidak sebatas iman yang diucapkan di lisan, tapi harus diaplikasikan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan amal soleh, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita pada tahun ini menjadi ibadah Ramadan yang terbaik dan diterima oleh Allah SWT. Kemudian segala doa kita dikabulkan, lalu permohonan maaf kita, ampun kita, taubat kita kepada Allah diterima hendaknya. Demikian, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.